A few moments later. Wait. Get up. Get up untuk tempo. Tentu yang diberi. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebut peran KPK sebagai trigger mekanisme yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas KPK berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pemimpin KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, dan pengambilan keputusan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawa 5 bidang yang terdiri atas bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, serta bidang informasi dan data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Pimpinan KPK juga membawahi inspektorat yang dipimpin oleh seorang inspektor. KPK juga dibuat sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat dari dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai negara, namun secara umum masih ada titik persamaan pengertiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan
semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kerugian negara atas menjamurnya praktik korupsi sudah tidak terhitung lagi. Sumitro Jojo Hadikusumo menyebutkan tingkat kebocoran dana pembangunan pada 1989 sampai 1993 sebesar 30%. Sedangkan menurut hasil penelitian World Bank, kebocoran dana pembangunan mencapai 45%. Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufman dalam laporan mengenai Bureau Rating and Judicial Bribery menyatakan praktik penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Selain itu, dalam tajuk yang berjudul Wakil Rakyat Mari Korupsi Lewat Celah UU yang dimuat dalam surat kabar Kompas Kamis 6 April 2006 pada halaman 5 mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir lebih dari 1.000 pejabat daerah terlibat korupsi. Mayoritas berasal dari kalangan anggota wakil rakyat. Persisnya kini ada 1062 kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Lebih dari separuhnya, 69% berasal dari DPRD kabupaten kota, sedangkan sisanya diangkat provinsi. Kebanyakan kasus tersebut terjadi pada periode 1999 sampai 2004 dan telah merugikan negara tidak sedikit. Taksiran Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam kurun waktu 2000 sampai 2004, kerugian negara mencapai 475 miliar rupiah pada tahun 2005. Tersangka korupsi yang berasal dari registrator dan pejabat daerah seperti dimuat dalam surat kabar Media Indonesia Selasa 26 September 2006 adalah MPR atau DPR 8 orang, DPRD Provinsi 41 orang, Gubernur 3 orang, Bupati 19 orang, Wali Kota 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kalau sebelumnya korupsi hanya terjadi secara terpusat dalam struktur eksekutif, setelah reformasi, terutama di era otonomi daerah, praktik korupsi juga menyebar dan meluas ke lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa kalau sebelumnya korupsi hanya terjadi secara terpusat dalam struktur eksekutif, setelah reformasi terutama di era otonomi daerah, praktik korupsi justru menyebar dan meluas ke lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena adanya tindakan saling mendukung di antara kedua lembaga tersebut, sehingga membentuk suatu lingkaran setan dan terjadilah suatu bentuk korupsi berjamaah yang sangat sistematis. Melihat kondisi di atas, perkembangan korupsi di Indonesia selama 50 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Meskipun sudah ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, korupsi bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin canggih, yaitu dilakukan secara terorganisir dan sangat rapi, baik pada saat melakukan tindak pidana korupsi maupun pada waktu menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata, akan tetapi juga sudah merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti, terutama sejak pemerintah Orde Baru. Tindak korupsi ditandai dengan kebocoran-kebocoran keuangan negara, dan hal ini sudah terjadi semenjak dilakukannya pencairan anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN setiap tahunnya dan melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif.
Namun sangat disayangkan sekali tingginya tingkat korupsi ini tidak diikuti dengan tingginya tingkat keseriusan penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan. Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan selama tahun 2005. Berdasarkan laporan kejaksaan kepada Komisi 3 DPR RI tanggal 1 September 2005 menyebutkan bahwa sejak periode Januari 2004 sampai April 2005, jumlah perkara korupsi yang dilakukan penyidikan sebanyak 961 perkara dan baru dapat diselesaikan sebanyak 149 perkara, kurang dari 20%, dan sebanyak 812 perkara korupsi yang belum selesai penyidikannya. Jumlah kasus korupsi di seluruh Indonesia yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri sejak Januari sampai Juni 2005 adalah sebanyak 308 kasus. Tidak berbeda dengan kejaksaan, penanganan perkara korupsi oleh kepolisian juga dinilai tidak maksimal. Dari 191 perkara korupsi yang ditangani selama tahun 2004, penyidikan kepolisian negara RI hanya bisa menuntaskan 29 kasus. Sisanya sebanyak 162 kasus, 85% masih dalam proses penyidikan atau penyidikan. Belum maksimalnya penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya SDM dari aparat penegak hukum juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undang mengenai tindak pidana korupsi yang masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini seringkali menjadi celah hukum yang di satu sisi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan sisi lain menguntungkan para pelaku korupsi. Indonesia seharusnya dapat mencontoh beberapa negara yang telah berhasil menekankan tindak korupsi seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Cina. Negara-negara tersebut secara tegas memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku korupsi yang terbukti melakukan perbuatan korupsi. Sementara di Indonesia, ancaman maksimum terhadap pelaku korupsi hanya menetapkan ancaman maksimum seumur hidup dan denda maksimum 30 juta. Dan biasanya vonis akhir masih tergantung pada pembelaan pengacara terdakwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memang sangat ramah terhadap para koruptor. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung Suprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penutupan terhadap beberapa orang menteri. Selanjutnya, karena kerasnya tuntutan masyarakat dan pemberantasan korupsi, kemudian timbullah gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang. Dan pada saat itu beberapa tokoh koruptor berhasil ditangkap dan diadili seperti Lee Hock Tai dan Piet de Coullieu di era tahun 1960-an. Berdasarkan hukum darurat, muncul kembali tim pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktio. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik Orde Lama. Selanjutnya di era tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru membentuk tim pemberantasan korupsi, namun juga tidak berjalan efektif.
Hal ini disebabkan oleh terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan tim pemberantasan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undang berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicatat antara lain: 1. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasaan Militer tanggal 9 April 1957 nomor PRT PM 06 1957 tanggal 27 Mei 1957 nomor PRT PM 03 1957 dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM 011 1957. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN. 5. Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain peraturan perundang-undang tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung RI sebagai koordinatornya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, tim gabungan ini terdiri dari 4 unsur, yaitu kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dari unsur masyarakat dan anggota sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tugas dan wewenang tim gabungan ini saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menjelang akhir tahun 2004, dalam program 100 hari pemerintah,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang ditunjukkan kepada para menteri, Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala lembaga pemerintah non-departemen, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Secara garis besar, isi dari instruksi umum antara lain merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa maupun perizinan, menetapkan program dan wilayah bebas korupsi, melaksanakan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan dan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara serta peningkatan kualitas kerja dan pengawasan di tiap departemen atau institusi. Sedangkan instruksi khusus yang khusus diberikan kepada Menteri Keuangan BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, Menpan dan Bappenas secara substansi lebih difokuskan pada penyiapan berbagai perumusan kebijakan perundang-undangan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi secara sosialisasi anti korupsi di masyarakat. Dalam Inpres nomor 5 tahun 2004 terdapat instruksi khusus yang ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yaitu menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi, menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi atau RAN-PK bidang pencegahan tahun 2004 sampai 2009 terdapat 12 kegiatan penyempurnaan materi hukum pendukung pemberantasan korupsi yang terjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meliputi menyelesaikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, membahas RUU tentang kebebasan memperoleh informasi publik, merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, meratifikasi konvensi PBB tentang anti korupsi, menyelesaikan RUU tentang pelayanan publik, membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, amandemen UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, penyusunan RUU bantuan timbal balik dalam masalah pidana, mendorong pengesahan RUU tentang perlindungan saksi dan pelapor, memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi, penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirbala, penyusunan RUU tentang hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Namun dari kedua belas tugas tersebut yang berhasil diselesaikan hanya dua, yakni Undang-Undang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan UU Timbal Balik. Di sisi lain, bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran atau korupsi. Dan hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak korupsi sehingga terciptanya suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ada 4 faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi, yaitu merekrut pegawai yang jujur dan melatih tentang kesabaran akan risiko melakukan kecurangan, menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif, menyebarkan pemahaman yang baik dalam penghormatan terhadap kode etik atau etika, dan menyediakan program pelatihan bagi pegawai. Selain itu, terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal, yaitu adanya tekanan, adanya kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran, sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar. Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi atau kecurangan dapat diakibatkan oleh tekanan keuangan, sifat buruk, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan tekanan lainnya. Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal, yaitu kurangnya pengadilan yang dapat mencegah dan atau mendeteksi perilaku curang, ketidakmampuan menilai kualitas kerja, terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan apatis, dan ketidakmampuan dan tidak adanya jejak audit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekankan tindakan korupsi adalah menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, menaikkan moral pegawai tinggi, legalisasi pemungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi, seperti bidang pelayanan publik, pendapatan negara, pengelolaan keuangan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaan sehingga dapat diperiksa pertambahannya kekayaannya dibanding dengan pendapatannya yang resmi. Melalui mekanisme ini, pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pihak swasta juga perlu dilakukan, sebab bila rakyat sendiri menoleransi korupsi yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut, atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan bisa diberantas karena masyarakat ikut pula menciptakannya. Kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat seperti ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Ada garis jelas
akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi, dan rakyat. Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif, sistem hukum yang tidak terpihak, peradilan pidana, dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan pribadi, dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern. Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel, dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentingan publik. Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial, dan evaluasi aktivitas sektor publik. Pemerintah bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat, tetapi juga kepada atribut dan kapasitas subnasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif, dan setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika pemerintah yang baik, dan pembangunan kesinambungan. Lembaga penegakan tindak pidana korupsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 instansi penegak hukum, yaitu 1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2. Kepolisian Republik Indonesia, 3. Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang masing-masing independen satu dengan lainnya. Selain lembaga-lembaga tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan dan penanggulang korupsi, telah pula dibentuk beberapa lembaga baru, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Pemburu Koruptor. Selain lembaga-lembaga tersebut, lembaga yang juga terkait tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanggulangan korupsi adalah BPKP dan BPK, serta Inspektorat Jenderal tiap-tiap Departemen atau LPND atau Bawasda, dan di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota. 1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. KPK sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK tidaklah hanya bersifat penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga yang bersifat pencegahan korupsi. Tugas-tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Butir A dan butir B merupakan fungsi KPK sebagai trigger mekanisme atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian dan kejaksaan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan antara lain laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, dan penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara yang paling sedikit 1 miliar rupiah. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Sebelum terbentuknya lembaga atau komisi yang mempunyai peran dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kebijakan sudah secara konsisten menjalankan fungsi tersebut sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau UU Nomor 24 PRP 1960 dan Peraturan Penguasaan Peran Pusat Angkatan Darat Nomor PERPU 013/1958. Oleh karena itu, secara historis, lembaga kejaksaan telah cukup lama dan berpengalaman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, secara historis lembaga kejaksaan telah cukup lama dan berpengalaman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.